Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafida Kania Maharani. Di sini saya akan kembali mereview buku yang sudah saya baca. Selanjutnya, buku yang sudah saya baca itu buku atau novel yang berjudul Galaksi. Di sini saya mau mereview mengenai dari bukunya itu sendiri ya. Jadi judulnya Galaksi, penulis dari Poppy Pertiwi, penyunting Niko Rosadi, desainer sampul Coconut Design, penata isi Coconut Design juga. Cetakan pertama itu pada tahun 2018, diterbitkan pertama kali oleh Coconut. Di sini sebelum lanjut mengenai dari sinopsis atau review ulasan mengenai cerita tersebut, saya mau memperkenalkan biografi penulis itu sendiri. Jadi Poppy, si Wayan Poppy Pertiwi itu gadis Bali yang lahir di Denpasar tanggal 15 April tahun 2000. Beliau bersekolah di SMP PGRI 2. Setelah itu lanjut ke SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi TI Bali Global, jurusan multimedia. Panggilan akrab Poppy atau PI di garis kerasnya itu penyuka merah muda. Poppy juga gemar menulis dan memakai karet gelang berbandul pink di tangannya. Wattpad adalah tempat untuk belajar menulis cerita. Sebagai tempatnya untuk belajar menulis cerita itu sendirilah, dia juga selalu belajar dari kesalahannya. Baginya menulis cerita itu adalah cara untuk mengenal orang lain. Galaksi dalam buku pertamanya itu yang dirilis pada Agustus tahun 2018, buku yang bercerita tentang masa putih abu-abu, persahabatan, kekeluargaan, cerita cinta juga yang memperindah isi di dalam buku ini. Dari sinopsis buku ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Galaksi Aldebaran. Wis, keren ya namanya, Aldebaran. Dia itu ketua geng dari sebuah nama geng Ravispa. Jadi geng yang paling gagah dan pemberani, di mana tempat berkumpulnya murid-murid nakal dan tukang berontak SMA Ganesha. Jadi sering berselisih paham juga dengan Avenger. Jadi itu ada dua geng. Jadi yang satu geng Ravispa dan yang kedua tuh geng Avenger. Dan geng itu milik dari SMA Kencana. Jadi berbeda itu ya, nama berbeda sekolah gitu. Yang satu SMA Ganesha, yang satu SMA Kencana. Dan ada tuh hadirnya seseorang namanya tuh Kejora Ayodhya di hidup Galaksi, yang tiba-tiba tuh menjadikan hari-hari Galaksi berubah menjadi penuh warna, dimana pertemuan itu tuh terjadi antara pemimpin geng dengan perempuan paskibra. Jadi tuh Kejora Ayodhya itu nama ceweknya itu ya, dia tuh seorang pemimpin geng perempuan paskibra. Jadi tuh seru kan, coba dibayangin ketika Aldebaran bertemu dengan Kejora, asik, sama-sama pemimpin geng masing-masing. Awal mula pendekatan yang terdengar sangat mustahil tapi begitu nyata, hidup dengan dibeda-bedakan oleh orang tuanya, membuat Galaksi mempunyai sifat keras termasuk pada cewek, apalagi cewek yang ia suka. Tetapi si Kejoranya itu sadar kalau ia tuh juga menyukai Galaksi. Tapi apakah Galaksi itu mau menerimanya? Ternyata dengan seiringnya waktu, Galaksi dalam cerita ini tuh dia tuh tiba-tiba luluh. Awalnya kan dia tuh seperti kaku, seperti gimana ya, ya arogan, sombong, nggak bisa lembut, nggak bisa hangat sama wanita gitu, nggak bisa.
Intinya dari tokoh galaksi Aldebaran itu ya, seperti namanya lah, galak. Terus orangnya pun juga tak kalah galak, jago berantem, brutal pastinya. Tanpa dia ketuanya geng itu Ravispa, dia itu tampan, brutal. Dia itu juga ketua geng dari Ravispa, geng besar yang sudah terkenal dan generasi ke generasi. Tapi siapa sangka seorang cewek berhasil membuat seorang Aldebaran itu jatuh cinta. Di situ sih letak gimana ya, konflik yang ngebuat pembaca itu bisa menarik gitu loh. Kan gimana ya, watak yang dingin kayak dingin kulkas gitu ngebuat kita tuh cewek penasaran sama cowok-cowok yang seperti Aldebaran itu. Wataknya yang dingin, kaku, nggak hangat, membuat kita tuh semakin tertantang. Wah, kalau sebagai wanita ya, saya sendiri suka tuh kalau seumpama bisa meluluhkan hati seseorang seperti Aldebaran yang kaku seperti itu menjadi yang dingin itu loh, menjadi lembut gitu, serasa bisa mencairkan es. Dan di cerita ini kalian tuh di cerita ini setelah saya baca terdapat persahabatan mereka yang kental. Jadi tuh persahabatannya antara Kejora sama teman-temannya tuh kental. Jadi tuh ada yang namanya Robert, dia ketua gengnya anak SMA Avegar juga, cowok beringas, keras dan brutal, sering mencari gara-gara dengan gengnya Ravispa. Selain ketika tokoh tersebut, kalian juga akan di sini saya juga berkenalan dengan teman-temannya Galaksi ya. Jadi ada Jordan, Septian, Bams, Oji, Huntur, dan Nyong. Keenam temannya Galaksi juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Selain itu, juga ada tuh yang namanya Mona dan Wenda. Mereka juga bagian dari geng Ravispa. Dalam sebuah alur ceritanya itu tuh tidak hanya soal percintaan antara Aldebaran dan juga si Kejora ya, dimana sang Kejora itu bisa meluluhkan hati Aldebaran yang dingin, kaku, tidak bisa lembut terhadap orang-orang sekitarnya, apalagi cewek juga termasuk ya. Tapi seorang Kejora itu bisa menaklukkan hati sang Aldebaran. Itu seru dalam plot twistnya itu ya. Terus selanjutnya alur yang menyenangkan juga itu ada, yaitu seperti judulnya, solidaritas tanpa batas. Ravispa, solidaritas tanpa batas. Jadi di setiap alur dalam cerita ini selalu bercerita tentang persahabatan mereka, dimana ketika temannya sedang dalam masalah, mereka juga ikut membantunya. Bukan karena mereka berani keroyokan, tapi itulah solidaritas mereka. Jadi itu yang termasuk menarik juga. Jadi tuh dia juga persahabatannya kental, bukan maksud keroyokan, tapi itu solidaritas yang tanpa batas itu. Dan menurut saya novel ini tuh cocok untuk kalangan anak-anak SMA, jadi masa putih abu-abu. Jadi tuh di cerita ini seolah sang penulis Poppy itu mengajak kita untuk mengingat betapa indahnya masa-masa SMA yang nggak bisa kita temui ketika kita sudah ada di masa selanjutnya, di jenjang selanjutnya. Seperti saya contohnya, sekarang kan saya juga mahasiswa, sang pembaca ini mahasiswa, dan ketika membaca cerita itu tuh jadi flashback, balik lagi masa-masa SMA yang seru tentang persahabatan, konflik antar teman pasti. Oh ya, dalam cerita ini tuh juga ada sosok teman-temannya, keenam sahabatnya si Galaksi. Itu tuh lucu-lucu, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Si penulis itu tuh juga ngejelasin kalau tokoh Nyong itu suka berpantun. Itu tuh mempunyai karakter yang sastrawan sekali, pandai dalam berpantun, mempunyai bakat keahlian gitu loh. Dan yang lain tuh mempunyai kegilaan sendiri. Selain tokoh Aldebaran, aku juga suka sama si Septian itu ya, dia menarik dengan caranya sendiri. Ya, buku ini memang pantasnya ya, gimana ya, buku ini tuh memang menceritakan anak-anak SMA, remaja.
Tetapi buku ini juga direkomendasikan untuk siapa saja, baik muda, remaja, lanjut usia juga nggak apa-apa buat flashback masa lalunya. Buku ini dikemas begitu apik, dari cinta, keluarga, persahabatan, kisah yang tak bisa untuk dipisahkan.